Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Edi Septian dari Prodi Psikologi, nomor NIM 2173201015, ingin menjelaskan teori pembelajaran behavioristik. Ya, lanjut kembali pada saya lagi, Edi Septian, masih bersama saya. Di sini saya akan langsung menjelaskan apa itu sih teori behavioristik. Ya, yang pertama itu teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif respons. Hukum-hukum mekanistik. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan dan bisa ditentukan. Menurut teori ini, seseorang terlibat dalam tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajarinya melalui pengalaman-pengalaman terdahulu, menghubungkan tingkah laku tersebut dengan hadiah. Jadi, teori behavioristik ini bisa diterapkan kepada seseorang dengan cara merespon, membiasakan responnya itu dengan stimulus atau rangsangan. Contohnya, ketika kita ingin mewujudkan anak ini nilainya tinggi dengan cara mengiming-iminginya dengan hadiah atau lain sebagainya. Adapun belajar behavioristik ini, teorinya ini juga memiliki tokoh-tokoh yang mengeluarkan teori ini. Salah satunya yaitu, selain dari Amerika, teori ini berkembang di daratan Inggris, Perancis, dan Rusia. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam teori ini meliputi L. Thorndike, I. P. Pavlov, B. F. Skinner, dan J. B. Watson. Adapun yang pertama, tidak perlu kita sebutkan semua. Salah satunya yaitu yang pertama, Thorndike ini, menurut Thorndike, pada tahun 1911 salah seorang pendiri aliran tingkah laku. Jadi tokoh ini dia mendirikan aliran tingkah laku. Teori behavioristik dikaitkan dengan belajar, adalah proses interaksi antara stimulus yang berupa pikiran, perasaan atau gerakan, dan respons yang juga berupa pikiran, perasaan, dan gerakan. Jelasnya, menurut Thorndike, perubahan tingkah laku boleh berwujud sesuatu yang konkret, dapat diamati. Adapun pokok dari teori behavioristik ini yang kedua yaitu Ivan Petrovich Pavlov. Ini dia penemunya itu klasik conditioning, yang artinya pengkondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap hewan anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Akan tetapi dalam teori behavioristik ini juga memiliki tahapan-tahapan perkembangan dalam teori behavioristik. Jadi tahapannya itu ada 3 kondisi yang memungkinkan perubahan. Ada 3 kondisi yang mungkin perubahan ini bisa diubah dengan cara teori behavioristik ini. Yang pertama yaitu bahwa perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat atau mendalam atau meluas secara kualitatif maupun kuantitatif, yaitu prinsip progresif. Yang kedua, bahwa perubahan yang terjadi antar bagian dan atau fungsi organisme itu terdapat interdependensi sebagai kesatuan integral yang harmonis, itu prinsip sistematik. Kemudian yang ketiga, bahwa perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan dan tidak kebetulan dan meloncat-loncat, yaitu prinsip berkesinambungan. Nah, adapun kelebihan dalam pembelajaran teori behavioristik ini, yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan dengan
bimbingan yang diberikan secara terus-menerus akan membuat peserta didik paham sehingga mereka bisa menerapkannya dengan baik. Jadi kelebihannya ini dia sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek atau pembiasaan. Jadi pembiasaannya itu di sini kelebihannya, dan bimbingannya peserta didik paham sehingga mereka bisa menerapkannya dengan baik. Itu kelebihannya. Kemudian kelebihan yang kedua itu materi yang diberikan sangat detail. Hal ini adalah proses memasukkan stimulus yang dianggap tepat dengan banyaknya pengetahuan yang diberikan. Diharapkan peserta didik memahami dan mampu mengikuti setiap pembelajarannya. Jadi proses memasukkan stimulus yang dianggap tepat dengan banyaknya pengetahuan yang diberikan. Jadi teori ini dia menjelaskan materinya itu dengan tepat, dengan stimulus juga. Itu yang membuat dia lebih cepat memahami pembelajaran dengan teori bioforensic ini. Kemudian yang di akhir itu, penjelasan akhir, yaitu juga memiliki kekurangan. Jadi teori bioforensic ini tidak lepas namanya dari kekurangan teori belajar bioforensic. Adapun kekurangannya itu yang pertama, pembelajaran peserta didik hanya terpusat pada guru. Jadi kegiatannya ini lebih banyak terfokuskan kepada guru. Jadi murid itu kurang aktif. Itu ya yang pertama. Yang kedua, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. Bisa juga kita pikirkan, gimana sih rasanya kalau guru itu menjelaskan tanpa kita ada praktek atau tanpa ada kegiatan, kan juga membosankan. Jadi ada kalanya juga teori ini membosankan. Itu dua poin tadi, salah satu kekurangan dari teori belajar bioforensic. Jadi kesimpulan dari pembelajaran teori bioforensic ini yaitu memang yang namanya teori itu kan dari manusia juga. Yang namanya manusia juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Jadi tadi itu teori bioforensic juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Ini pun tergantung kepada peserta didiknya. Apabila peserta didik ini memang cocok atau memang dia serasi dengan teori bioforensic ini, maka dia akan lebih mudah untuk memahami materi yang dijelaskan kepada pendidiknya. Tapi ada juga kan peserta didik itu yang cocoknya dengan teori-teori lain. Jadi di sini tidak bisa kita terlalu percaya kepada teori ini. Kadang anak peserta didik itu yang menentukan dia cocok atau tidak dengan teori-teori dari tokoh-tokoh teori pembelajaran. Saya Andy Septian mengundurkan diri. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.